fitnah. Fitnah menurut Al-Quran menjelaskan bahwa fitnah adalah cobaan, ujian musibah, dan siksa neraka bagi umat muslim. Nah, kalau menurut KBBI, fitnah adalah perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Gibah adalah membicarakan keburukan atau kekurangan seseorang di belakangnya, meskipun adanya hal itu. Buhtan adalah membicarakan seseorang tanpa disandang oleh korban itu sendiri. Menyeramkan bukan? Ada juga dampaknya. Macam-macam aib terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama aib cair, yang kedua aib tersembunyi, yang ketiga yaitu aib dari media sosial. Yang pertama yaitu aib cair. Aib cair adalah aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan secara betul-betul. Contoh aib zahir adalah cacat pada barang dagangan seperti buah yang busuk dan pakaian yang robek-robek. Selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah dan menjumpai banyak orang-orang yang masih meminum khamr dan memakan dari cebu. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 19 diturunkan dan menegaskan bahwa hukum adalah dosa besar dan bukan merupakan halal. Yang kedua adalah ketika kaum muhajirin imam sholat dalam keadaan mabuk, maka turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menegaskan tentang keharaman khamr. Nah, kalian sudah tahu kan? Maka dengarkanlah tabuk selanjutnya. Selanjutnya aib tersembunyi. Aib tersembunyi adalah aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meskipun sudah diperhatikan betul-betul. Adapun contohnya, beras yang sudah dicampurkan antara beras super premium dengan beras biasa. Aib dan medsos. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah yang paling begitu mudah, yaitu membuka aib orang lain dan terbelakangi dengan adanya perselisihan, bahkan sifat iri dengki. Orang mudah tumbang nama baik dan martabatnya yang dikaitkan dengan medsos. Berikut ataupun nuzul surat Al-Maidah ayat 91. Syarat dan metode. Yang pertama, perbuatan sesuai dengan perkataan. Lalu, perilaku, tingkah laku, dan sikap harus benar-benar dapat menjadi teladan. Dan kita juga harus memahami objek dakwah. Selanjutnya, kita harus memiliki sikap ketabahan, kesabaran, ketegasan untuk berdakwah. Dan ingat, tugas kita hanya mengingatkan dan mengajak, tidak harus membalas. Itu bukan Kenzi yang dulu suka tobat. Katanya sih udah tobat ya. Cuman siapa sih? Aku saya nggak ada. Aja mau nih bakal nabati. Ya, insya Allah. Saya pengen beres lagi. Mau play dulu lagi. Bukannya dia udah tobat ya? Ini kan video yang lama. Sekarang kan aku udah nggak kayak gitu. Masa sih? Terus buktinya apa kalau kamu sekarang gak kayak gitu lagi? Videonya ada. Gak ada yang tahu. Ini juga gak ada kok di share-nya. Arka, aku mau ngomong baik-baik sama kamu. Kemarin kamu kan yang nyebarin video aku di grup. Video apa sih bro? Belajar lambat gak buka grup sekolah? Jangan bohong deh, semua orang udah bilang kamu yang nyebarin videonya. Udah gini aja deh, siapa sih yang paling dekat sama lu sekarang? Siapa? Pengkhianat bisa datang dari mana aja? Santai dong bro, katanya mau ngomong baik-baik. Mana sih? Udah. Ji, kamu nggak apa-apa. Kemarin ini jangan Ya aku mau kok. Aku jalan dulu.
Gue bisa informasi dan gue bisa yakinin kalau yang share video itu bukan gue. Itu siapa? Gimana? Gue cuma gue. Siapa? Ini juga gue. Namanya gue kayak gitu, kayak pengalaman gue. Yang di sini, mau paling dekat juga gampang nggak sampai belakang. Candy, kamu belum tidur? Ibu dengar kamu ada masalah di sekolah. Bu, aku udah berusaha berubah. Tapi kenapa masa laluku terus mengejar aku? Nak, tobat itu memang bukan akhir, tapi justru awal dari segalanya. Allah cuma mau lihat kamu seberapa kuat bertahan. Tapi Bu, aku capek disalahin terus. Ingat Ji, manusia itu cuma lihat masa lalu kamu, tapi Allah lihat langkah kamu hari ini. Ji, ini minum. Kelihatan banget muka kamu pucat. Is, aku mau nanya. Tanya apa? Kamu kan yang nyebarin videoku? Hah? Kamu serius nuduh aku? Ya, kemarin Arka bilang bukan dia yang nyebarin videonya. Tapi akunya dipegang sama orang terdekat aku. Ji, kamu beneran nuduh aku? Is, ini kamu jujur dah. Kenapa aku lakuin ini? Karena aku iri. Karena semenjak dia berubah, semua orang lebih percaya dia daripada aku. Faiz, kamu nggak ikut pelajaran? Bu, sebenarnya saya Ingat Faiz, hidup ini bukan tentang melihat siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. sebenarnya Bu, saya yang nyebarin video itu. Sekarang kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakuin. Kamu harus memperbaiki itu semua gimana pun caranya. Ji, emang kamu masih kesel sama video itu? Enggak, aku cuma masih sedih aja. Mungkin Allah lagi nguji aku. Seberapa kuat aku di jalan ini. Aku mau ngaku. Sebenarnya yang nyebarin video itu aku, bukan Arka ataupun siapapun, tapi aku. Ngiri sama kamu, sedangkan kamu lebih berubah sekarang. Sedangkan aku merasa kayak dijauhin sama orang-orang. Aku bodoh banget. Aku tahu tempat itu langkah pertama, tapi memaafkan orang itu langkah kedua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita mulai pembelajaran. Kita akan dulu. Atalanta, Cinta, Deva, Kenji, Hadir. Aiza, Hadir, Maulida, Hadir, Raif, Zahwa, Hadir. Baik anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan mulai memasuki materi baru ya. Di sini kita akan belajar tentang apa itu bertaubat. Jadi anak-anakku semua, apa itu bertaubat? Bertaubat itu adalah upaya kita untuk memperbaiki sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu, seperti dosa, perbuatan buruk kita, dan bagaimana kita ingin memperbaiki diri kita jadi lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa sih orang yang bisa taubat itu orang yang apa? Jadi buat teman-teman atau anak-anakku semua yang pertama itu adalah kesadaran diri. Dimana kalau kalian sudah memiliki kesadaran bahwa kalian sangat jauh dari Allah, sering berbuat maksiat dan lain-lain, kalian yang penting punya kesadaran dulu untuk kalian mau bertaubat dan memperbaiki diri. Kedua, mulai berubah. Apa maksudnya mulai berubah? Artinya kalian mulai memperbaiki dari ibadah kalian, lalu bagaimana cara kalian bertindak, membatasi diri, menjaga hawa nafsu dan sebagainya. Lalu yang ketiga, jaga kekonsistenan. Jadi ketika kalian sudah memiliki keinginan untuk berubah, diharap tetap konsisten agar semua dari
materi yang telah Ibu paparkan, apakah ada pertanyaan? Bu, Baik, Kenzi. kenapa sih orang yang udah bertobat masih banyak cobanya? Tadi Kenzi bertanya, mengapa orang yang sudah bertobat masih saja mendapatkan ujian? Baik anak-anakku, dengarkan dulu ya. Jadi, orang yang sudah bertobat bukan berarti orang itu bebas dari yang namanya ujian. Justru ketika seorang bertobat, Allah akan mengirimkan ujian untuk menguatkan langkahnya. Dan ingat, dengan kita memaafkan saudara kita, itu tanda kita memiliki hati yang bersih. Baik Bu, terima kasih. Ini bukan akhir, ini baru langkah kedua.